Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang diberi Tuhan kepada saya, sehingga saya bisa mempresentasikan tugas saya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi, NIM 1930 2020 4017, jurusan Pendidikan IPS dan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas materi keterkaitan tentang sejarah bahasa Indonesia. Berbicara tentang sejarah pastinya berkaitan tentang zaman dahulu ya. Pastinya berbicara tentang zaman dahulu. Bahasa Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang lebih jauh daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Negara Indonesia atau Republik Indonesia ini lahir atau merdeka pada tahun 1945 atau 1945. Nah, sedangkan bahasa Indonesia itu lahir pada tahun 1928. Jadi beda agak jauh ya, bedanya jauh, kurang lebih 17 tahun seperti itu. Bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa mulai dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Kita tahu bangsa Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, bahasa, etnis, budaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Tidak mungkin ya saya misalnya berbicara dengan orang Jawa, saya orang Dayak misalnya, dan orang Jawa tersebut berbahasa Jawa dan saya berbahasa Dayak, apakah nyambung pembahasan kami atau pembicaraan kami? Tentu tidak ya. Makanya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu bangsa, bahasa bahasa yang dijadikan sebagai berkomunikasi sebagai antara budaya seperti itu. Semangat nasionalisme yang tinggi membuat perkembangan bahasa Indonesia menjadi pesat, karena semua orang ingin menunjukkan jati diri sebagai bangsa. Semangat nasionalisme mereka atau semangat nasionalisme kita sebagai bangsa harus tinggi ya, seperti itu. Baik, balik pada sejarah. Dalam sejarahnya sebenarnya bahasa Indonesia ini lahir dari bahasa Melayu, terutama dibuktikan dari berbagai macam bangunan, contohnya prasasti pada zaman Sriwijaya, pada zaman Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7 ya, pada abad ke-7. Di bahasa Indonesia ini lahir dari bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat pada zaman Sriwijaya dulu ya. Ada berbagai macam bukti bangunan tersebut, diantaranya adalah prasasti. Ada 3 prasasti yang digunakan zaman Sriwijaya dulu ya, menggunakan bahasa Melayu. Diantaranya prasasti Kedukan Bukit, yaitu pada tahun 682 atau 683 Masehi. Yang kedua prasasti Talong Tuo, yaitu pada tahun 684 Masehi. Dan yang ketiga yaitu prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi. Jadi sejarah membuktikan bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, yang mana ada pembuktian yaitu bangunan prasasti ini ya. Jadi bukti bahwa bahasa Melayu ini yang dulunya digunakan oleh
oleh apa zaman Sriwijaya. Jadi intinya bahasa Indonesia ini sebenarnya lebih dahulu lahir daripada kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman ya, kurang lebih 17 tahun bedanya seperti itu. Republik Indonesia lahir pada tahun 1945, sedangkan bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928. Jadi seperti itu sejarah singkat bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf misalnya di dalam penjelasan saya tadi ada yang salah atau kurang, mohon diperbaiki teman-teman ya, karena di sini saya juga belajar dan saya juga di sini mohon maaf jika misalnya ada kesalahan ya teman-teman ya. Saya sangat minta saran dan kritiknya pada penjelasan saya tadi. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan materi keterkaitan sejarah bahasa Indonesia. Mungkin terlalu singkat. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak, silahkan cari di media-media lain seperti buku, Google dan lain sebagainya. Karena itu banyak sekali, karena sangat lengkap ya materi yang teman-teman carikan. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.